Jumpa lagi di Kelvin Channel. Sepanjang masa serial Ultraman, selalu saja ada fallen heroes, para Ultraman yang pada akhirnya memutuskan menjadi kaum kegelapan. Contohnya, Belial dan Triggear. Menariknya, keduanya memiliki latar belakang kejadian yang mirip. Ultraman jahat adalah Ultraman baik yang ngerasa pernah tersakiti. Penasaran? Simak terus video ini. Belial dikenal sebagai musuh bebuyutan Ultraman Zero, juga ayah dari Ultraman Gear. Pada mulanya, Belial adalah salah satu dari Great Fighter selain Ken, the Father of Ultra, pada masa perang besar melawan Emperor. Ia kuat dan sangat berbakat. Untuk menjaga ketahanan Land of Light, Ultraman King membentuk pasukan elit Galactic Defense Force dengan mengangkat Ken sebagai Supreme Commander atau Panglima tertinggi. Belial benci akan hal ini. Ia merasa dirinya lebih hebat dalam segalanya dibanding Ken. Ia benar-benar berambisi atas jabatan itu. Nggak terima, ia merencanakan pemberontakan sebagai aksi protesnya, mencuri plasma spark atau matahari buatan sumber kekuatan Land of Light. Gagal dan Belial diusir. Ia bertemu alien Reblood dan membuat kesepakatan. Sebagian roh Reblood bersatu dalam diri Belial. Kini Belial menjadi Reonix, makin kuat, buas, dan tamak. Kini mantan pejuang hebat itu menjadi ancaman besar kaum Ultraman. Bagaimana dengan Triggear? Ia adalah Ultraman muda yang cerdas dan ansos. Namun, ia sangat setia sebagai teman belajar Ultraman Taro. Keingintahuannya yang tinggi membawanya untuk melakukan riset tentang topik-topik kegelapan. Mungkin pelajaran tentang terang sudah terlalu mainstream baginya. Berita jatuhnya Belial dan Hikari akhirnya menjadikannya sosok yang makin introvert dan menikmati kesendirian, sambil bertanya, di manakah keadilan? Setelah lulus, Taro melanjutkan karirnya sebagai anggota Intergalactic Defense Force. Triggear pun ingin mengikuti jejak sahabatnya, namun ia gagal. Ia merasa kehilangan sahabat dan masa depan. Melihat hal ini, Taro merekomendasikan Triggear untuk bergabung di Bureau of Space Science and Technology di bawah bimbingan Ultraman Hikari. Belum lama, Hikari yang dihormatinya pun mengundurkan diri dari biro tersebut karena salah satu tragedi yang menjadikannya Tsurugi. Kini, Triggear benar-benar hidup dalam kesendirian dan kekecewaan. Prestasi Taro yang makin bersinar menjadi pemicu baginya untuk makin mendalami dunia kegelapan. Baginya antara terang dan gelap itu sama saja, seperti dua sisi mata uang. Kemudian ia menyerap kekuatan Grimdo, salah satu dewa kekacauan di masa lampau, ke dalam tubuhnya, dan berubahlah Triggear jadi sosok yang sadis, ahli memanipulasi keadaan dan menikmati penderitaan orang lain. Yah, jadi psycho gitu. Kebenciannya pada Taro makin menjadi saat ia tahu bahwa Taiga Spark buatannya dijadikan nama anak Taro, yaitu Ultraman Taiga. Wah, drama, dan drama. Triggear hadir menjadi mimpi buruk bagi Taro dan keturunannya, dari sahabat menjadi penjahat. Apa kesamaan keduanya? Kalian pasti udah bisa nebak. Benar, baik Belial maupun Triggear mulanya adalah Ultraman hebat, sang rising star di masa mudanya. Mereka berhasil mengembangkan potensi, namun gagal mengendalikan ambisi, emosi, dan diri. Mereka hidup dalam kepahitan. Hatinya menjadi tawar ketika menghadapi realita yang tak seperti ekspektasi. Mereka adalah Ultraman hebat yang merasa tersakiti oleh keadaan yang kebetulan tidak berpihak pada mereka. Kisah ini mengajariku, boleh saja kita bermimpi, punya visi atau ambisi. Namun jangan sesekali terobsesi dan menjadi melekat terlalu dalam pada angan-angan. Hal ini akan membantu kita untuk tetap sadar diri dan mampu berpikir logis. Saat kenyataan tak sesuai impian, kita tetap bisa menerimanya.
dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi perbaikan langkah di masa depan. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah asal-usul, trivia, dan misteri Ultraman, ikuti terus Kelvin Channel dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kelvin Channel. Bye!